Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Biarlah pujian yang kami pujikan ini menjadi seruan setiap kami, bahwa kami rindu selalu ada di hadirat-Mu. Kami rindu merasakan akan hubungan dan relasi denganmu. Kami rindu Roh Kudus selalu menjadi bagian dalam kehidupan kami, berkarya dan mendampingi kami. Sehingga di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh mengerti kehendak Tuhan dan mengerjakan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Allah masih berkenan berbicara kepada kami. Kami mohon kiranya Roh Kudus memberikan kepada setiap kami hikmat untuk boleh mengenal, mengerti akan firman-Mu yang luar biasa ini. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan akan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca satu bagian yang pada minggu yang lalu sudah kita baca. Kita akan tetap menggunakan teks yang sama untuk berbicara tentang tanggung jawab Roh Kudus pada hari ini. Mari saya mengajak kita bersama-sama membaca bagian dari 2 Korintus 13 ayat yang ke-14. Mari saya mengajak kita membuka suara, kita membaca bersama-sama bagian ini. 1, 2, 3. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saya akan mengulang sekali lagi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Seperti telah disampaikan pada minggu yang lalu bahwa 3 minggu berturut-turut kita akan berbicara atau membahas atau mempelajari firman Tuhan yang terkait dengan Roh Kudus. Ya, kita akan mereview sedikit firman Tuhan pada minggu yang lalu untuk mengingatkan kita kembali tentang Allah Roh Kudus. Gitu ya. Minggu yang lalu kita diajak untuk berkenalan dengan Roh Kudus, ya. Dan dalam bagian firman Tuhan disampaikan bahwa Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus bukan hanya sekedar kuasa Allah. Roh Kudus bukan hanya sekedar pengurapan Allah. Roh Kudus bukan hanya sekedar pemenuhan Allah, tetapi Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Roh Kudus adalah pribadi. Dan karena Dia adalah pribadi, maka kita bisa mengenalnya. Kita bisa berbicara dengannya. Kita bisa bekerja sama dengannya. Kita bisa berelasi dengannya. Kita bisa menghabiskan waktu bersama-sama dengannya. Dan hari ini kita akan berbicara tentang tanggung jawab Roh Kudus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian yang kita baca sebagai ayat ayat yang di awal kita baca, yang menjadi dasar bagian firman Tuhan ini, dikatakan bahwa Paulus ini berdoa untuk jemaat di Korintus. Ya, dia berdoa dengan mengatakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jemaat di Korintus sudah merasakan kasih karunia Yesus Kristus, mendapatkan keselamatan dari Yesus Kristus. Jemaat Korintus juga sudah mendapatkan dan merasakan kasih Allah. Dan Rasul Paulus berdoa agar jemaat Korintus dapat terus merasakan persekutuan dengan Roh Kudus. Dan doa yang sama ini jugalah yang dinaikkan untuk kita, agar kita semua
bisa memiliki persekutuan dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk bisa memahami apa arti persekutuan, kita akan melihat kata yang digunakan untuk menyebut kata persekutuan ini. Karena dengan memahami kata persekutuan ini, kita akan bisa kemudian berbicara lebih lanjut tentang tanggung jawab Roh Kudus, ya. Nah, kata yang digunakan untuk menyebut kata persekutuan dalam bagian ini itu menggunakan kata koinonia, ya. Kata koinonia ini mengandung 3 arti atau 3 gagasan, yaitu berbicara tentang keintiman, berbicara tentang kemitraan, dan berbicara tentang tanggung jawab. Kata persekutuan atau koinonia ini yang pertama memiliki arti keintiman atau kedekatan. Kata persekutuan ini menggambarkan kedekatan atau keintiman hubungan pribadi dengan pribadi atau satu pribadi dengan beberapa pribadi. Nah, kata koinonia ini dipakai ketika Rasul Paulus itu diterima oleh rekan-rekannya, yaitu Yakobus, Kefas, dan Yohanes. Kalau kita melihat di dalam Galatia 2 ayat 9 itu dikatakan demikian. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang tidak bersunat. Nah, dalam bagian ini itu Paulus menjelaskan hubungannya dengan para rasul yang ada di Yerusalem. Paulus ini memberitahu bahwa Yakobus, Kefas, dan Yohanes itu menerima Paulus dengan hangat, gitu ya, sebagai rekan pelayanannya. Rasul Paulus yang waktu itu baru sebagai orang yang baru datang dalam kumpulan para rasul ini diterima dengan hangat, diterima dengan sukacita dan masuk di dalam bagian dari persekutuan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah gambaran keintiman dari persekutuan, ya. Kata persekutuan dalam bagian ini berarti Paulus itu diterima. Paulus dan Barnabas ini diterima menjadi bagian dari persekutuan mereka yang intim. Jadi ketika dikatakan bahwa persekutuan Roh Kudus menyertai kamu, bagian ini ingin mengatakan bahwa Allah Roh Kudus itu membuka dirinya untuk menerima kita sebagai bagian untuk mengadakan hubungan yang dekat, mengadakan persekutuan yang intim, menjalin hubungan dengan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus itu mau berelasi dengan kita, mau menjalin hubungan dengan kita. Pertanyaannya adalah, adakah kita ini merespon panggilan Roh Kudus untuk berelasi dengannya, untuk memiliki keintiman dengannya? Kemudian yang kedua, arti kata kedua dari persekutuan itu adalah kemitraan atau kerjasama. Kata persekutuan atau koinonia ini menunjuk kepada memiliki pemahaman sebagai mitra atau bekerja sama, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 5 ayat 7 itu dikisahkan bahwa Petrus ini mencari ikan, gitu ya, tidak dapat ikan. Kemudian Yesus melakukan mujizat, meminta Petrus untuk menyebarkan jalannya. Dan ketika Petrus ini menyebarkan jalannya, dapat banyak ikan. Dikatakan bahwa perahunya itu hampir tenggelam karena saking banyaknya ikan. Lalu dikatakan bahwa Petrus ini memanggil teman-temannya, ya, memanggil teman-temannya itu untuk menolong dia, untuk membantu dia mengambil ikan-ikan itu. Nah, kalau kita perhatikan di dalam bahasa Indonesia itu memang tidak muncul, ya, tidak kelihatan, gitu ya. Di sana hanya dikatakan memberi isyarat kepada teman-temannya. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam bahasa aslinya, kata yang digunakan itu merupakan kata yang berarti sekutu, gitu ya. Turunan dari kata koinonia yang menjelaskan bahwa ini adalah sekutu atau rekan atau mitra yang membantu. Ya. Jadi
kata persekutuan itu juga bisa memiliki makna sebagai mitra atau bekerja sama. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, diberi kesempatan oleh Roh Kudus untuk membuka diri agar Roh Kudus itu bisa menjadi mitra kita. Dia itu menjadi bagian yang menolong kita, menjadi bagian yang membantu kita. Jadi ketika dikatakan persekutuan Roh Kudus, itu artinya bahwa Roh Kudus itu akan menjadi mitra kita. Dia akan menjadi rekan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi ketika Allah itu memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu di dalam hidup kita, Roh Kudus itu akan menjadi mitra yang menolong kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Pertanyaannya adalah apakah kita itu mengizinkan Roh Kudus menjadi mitra yang mengambil bagian di dalam hidup kita. Menjadi mitra yang bersamanya kita itu melakukan kehendak Allah. Jadi kata persekutuan itu yang pertama berbicara tentang keintiman. Bahwa Roh Kudus itu membuka diri, menyediakan diri untuk intim dengan kita, untuk dekat dengan kita, untuk berelasi dengan kita. Dan kata persekutuan yang kedua itu berbicara tentang bahwa Roh Kudus itu bersedia membuka diri untuk menjadi mitra kita, bekerja sama dengan kita. Dan kemudian yang ketiga, kata persekutuan itu berbicara tentang tanggung jawab, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau ketika mendengar kata tanggung jawab, sebagian besar kita mungkin berpikir ini berbicara tentang tanggung jawab saya kepada Roh Kudus. Tetapi sesungguhnya ketika berbicara tentang kata persekutuan yang dikaitkan dengan tanggung jawab, ini tidak sedang berbicara tentang tanggung jawab kita kepada Roh Kudus. Tetapi justru berbicara tentang bagaimana tanggung jawab Roh Kudus dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kata persekutuan ini memiliki makna tanggung jawab, gitu ya. Kalau kita perhatikan dalam Filipi 4 ayat 14 itu dikisahkan bahwa Paulus ini mendapatkan dukungan dari jemaat di Filipi. Ini ya, saya bacakan Filipi 4 ayat 14. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian, ya. Kata mengambil bagian ini menggunakan kata tanggung jawab, gitu ya. Mengambil bagian atau ikut bertanggung jawab dalam kesusahanku. Kata yang digunakan dalam bagian ini atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mengambil bagian itu menggunakan kata subkoinonio atau kata turunan dari koinonia. Kata ini menunjukkan bahwa jemaat di Filipi itu ikut mengambil bagian di dalam memelihara hidupnya Paulus. Jadi Paulus ini ketika pergi melayani, jemaat-jemaat yang dilayani itu tidak mensupport dia secara finansial. Sehingga Paulus ini harus bekerja dengan membuat tenda, gitu ya. Dikatakan bahwa kalau pagi dia mengajar, kemudian sisa harinya dia mempersiapkan tenda untuk dijual untuk mendapatkan penghasilan. Nah, tetapi jemaat di Filipi itu dikatakan bahwa mereka itu mengumpulkan persembahan dan mendukung secara finansial untuk Paulus. Karena itu kemudian Paulus mengatakan, baik perbuatanmu itu karena kamu mengambil bagian, ikut bertanggung jawab di dalam kesusahanku. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika dikatakan dalam bagian persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, itu di dalamnya terkandung makna bahwa Roh Kudus itu mengambil bagian tanggung jawab untuk menolong kita, mengambil bagian bertanggung jawab untuk mengerjakan sesuatu di dalam hidup kita. Nanti lebih lanjut kita akan melihat apa tanggung jawab Roh Kudus, apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Ya. Jadi ketika kita berbicara tentang persekutuan, kata persekutuan itu memiliki makna keintiman, gitu ya, memiliki makna kemitraan, memiliki makna tanggung jawab. Artinya Roh Kudus itu sebagai Allah yang besar tetapi mau merendahkan diri dan membuka diri untuk menerima kita supaya kita itu bisa
berelasi, memiliki hubungan yang dekat, memiliki hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Allah yang besar itu membuka diri untuk kita itu berelasi dengannya, untuk memiliki hubungan yang intim dengannya. Dan kemudian Allah Roh Kudus itu mau menjadi mitra kita, menjadi bagian yang akan menolong kita, bagian yang akan bekerja sama dengan kita untuk melakukan kehendak Allah, untuk kita menjalani kehidupan kita. Roh Kudus adalah mitra kita. Dan kemudian bagian yang selanjutnya dikatakan bahwa Roh Kudus itu bertanggung jawab dalam hidup kita. Dia bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu bagi kita, orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari penjelasan ini kita akan melihat ya bagian yang terakhir, yaitu tanggung jawab. Minggu depan kita akan berbicara tentang bagaimana intim dan berelasi dengan Roh Kudus dan bagaimana kita itu bekerja sama dengan Roh Kudus gitu ya. Hari ini kita akan berbicara tentang tanggung jawab Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, untuk bisa memahami tanggung jawab Roh Kudus, mari kita akan melihat kembali di dalam Yohanes 14 ayat 16 ya. Kita akan melihat di dalam Yohanes 14 ayat 16. Dalam bagian ini Yesus berdoa. Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca bagian ayat ini sebelumnya, itu dikisahkan bahwa Yesus itu bicara dengan murid-muridnya dan mengatakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Kamu tidak akan ditinggalkan sendirian. Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain, ya, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Nah, kata penolong dalam bagian ini itu menggunakan kata parakletos. Saya yakin kata ini sudah tidak asing bagi kita. Kita sudah sering mendengar kata ini. Tetapi kata ini kalau kita pelajari dengan sungguh-sungguh, itu akan memberikan pemahaman arti yang sangat luar biasa ketika Roh Kudus itu menyandang sebutan sebagai parakletos gitu ya. Nah, kata parakletos ini terdiri dari dua kata, yaitu kata para dan kata kaleo gitu ya. Nah, kata para itu berarti bersama gitu ya, memiliki arti ya. Kata para itu artinya bersama gitu ya. Nah, kata para ini atau bersama ini bisa menunjukkan kepada kedekatan yang sifatnya itu fisik atau kedekatan lokasi geografis. Jadi ini dekat dalam arti yang sesungguhnya, fisiknya atau lokasinya gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu membaca di dalam Lukas pasal 5 ayat 1, itu kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin tidak terlalu kelihatan ya. Di sana dikatakan pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret dan seterusnya. Tetapi kalau di dalam bahasa Inggris itu dikatakan one day as Jesus was standing by lake of Genesaret. Jadi berdiri di samping, standing by gitu ya. Nah, kata by itu diterjemahkan dari kata para yang menunjukkan Yesus itu berdiri dekat Danau Galilea gitu ya. Ini berbicara tentang kedekatan yang bersifat fisik gitu ya. Jadi kata para ini berbicara tentang kedekatan secara fisik. Tetapi kata para ini juga berbicara tentang kedekatan hubungan gitu ya. Nah, kata para ini digunakan ketika Rasul Paulus itu menjelaskan relasinya, kedekatannya, hubungannya dengan Timotius gitu ya. Hubungan atau kedekatan Timotius dengan Rasul Paulus ini bukan hanya kedekatan secara fisik gitu ya. Memang ada satu masa Timotius itu ikut bersama-sama dengan Paulus, ikut Paulus mengajar, belajar dan sebagainya, sehingga bisa dikatakan bahwa Timotius ini adalah hasil pemuritannya Paulus begitu ya. Nah, tetapi ketika Rasul Paulus itu menjelaskan hubungannya dengan Timotius, itu Rasul Paulus menggunakan kata para untuk menunjukkan bahwa kata ini bukan hanya menunjukkan kedekatan secara fisik, tetapi juga kedekatan secara hubungan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika dikatakan parakletos, kata para ini menunjukkan kedekatan baik secara fisik maupun secara hubungan.
Kemudian kata yang kedua yaitu kaleo, ya, kata kaleo yang membentuk kata parakletos ini. Nah, kata kaleo ini ketika berdiri sendiri itu artinya memberi isyarat atau memanggil gitu ya. Nah, memanggil di sini bukan berarti memanggil yang sifatnya itu verbal gitu ya. Misalnya saya panggil anak saya, "Vina," gitu ya. Bukan. Bukan memanggil dalam arti yang seperti itu. Tetapi memanggil di sini itu dalam arti panggilan yang memiliki tujuan, maksud dan arah. Misalnya begini, saya dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Bapak Ibu dipanggil untuk menjadi murid Yesus. Panggilan yang sifatnya bukan verbal, tetapi panggilan dengan maksud, tujuan, dan tanggung jawab tertentu. Seperti ketika Paulus berkata, "Aku dipanggil untuk menjadi rasul Yesus Kristus." Bapak Ibu dipanggil untuk bersekutu dengan Roh Kudus, ya. Jadi kata kaleo, memanggil, ini adalah panggilan yang sifatnya untuk maksud dan tujuan tertentu. Jadi kata kaleo itu menyatakan panggilan yang membawa tujuan untuk melakukan sesuatu yang sangat spesifik. Kata kaleo ini menyatakan bahwa penolong atau Roh Kudus itu secara sengaja dipanggil untuk menjadi bagian yang memiliki peranan di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dua kata ini digabung, para dan kaleo, atau menjadi kata parakletos, maka kata ini menggambarkan seseorang yang dipanggil secara khusus untuk melakukan sesuatu yang khusus dan hadir dekat dengan orang yang didampingi. Jadi kata parakletos ini menggambarkan seseorang yang dipanggil untuk mendampingi, membantu atau membela, yang selalu hadir di samping orang yang dibela. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika menyiapkan bagian ini, saya merasa sangat terberkati gitu ya. Karena ketika Allah itu memilih kata parakletos, Allah itu menyampaikan sebuah arti dan makna yang sangat kuat. Dia mengatakan bahwa Roh Kudus atau penolong yang kuutus kepadamu ini memang dipanggil secara khusus untuk mendampingi kamu. Dan bukan hanya itu, dia adalah penolong atau pendamping yang ada bersama-sama dengan kamu, dekat denganmu secara fisik dan dekat denganmu secara hubungan. Kata parakletos ini awalnya digunakan dalam pengertian hukum gitu ya. Jadi parakletos itu digambarkan sebagai orang yang mewakili orang lain untuk mengajukan masalahnya di hadapan pengadilan gitu ya. Kalau hari ini mungkin semacam pengacara gitu ya. Kalau kita punya masalah berhadapan dengan hukum gitu, kita membutuhkan pengacara untuk menolong kita menyelesaikan masalah kita. Ya. Jadi awalnya kata parakletos ini untuk menunjuk kepada istilah hukum gitu, seseorang yang mendampingi gitu ya. Kata parakletos ini juga digambarkan sebagai seorang yang membantu atau asisten yang selalu siap sedia gitu ya, siaga, mendampingi, menguatkan atau menolong ketika seseorang itu berperkara gitu ya. Parakletos ini juga digunakan untuk menunjuk kepada penasehat atau pelatih. Kalau kita itu main badminton atau kita itu olahraga kadang punya pelatih ya. Kita bisa membayangkan yang namanya pelatih itu pasti ada di samping gitu ya. Ketika kita melakukan sesuatu dikasih tahu, oh caranya gini. Oh salah, enggak boleh gitu, dikoreksi gitu ya. Yang benar dikasih contoh kayak gini gitu ya. Jadi kita bisa membayangkan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang diberi tanggung jawab untuk mendampingi kita, bersama-sama dengan kita, hadir di samping kita, baik secara fisik maupun secara hubungan, untuk menjadi pembela kita, untuk melatih kita, untuk meneguhkan kita, untuk menghibur kita, untuk menegur kita, untuk mengajar kita, untuk memberitahukan kepada kita
hal-hal yang harus kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus berkata bahwa Ia akan minta seorang penolong yang lain untuk menolong kita, mendampingi kita. Dan kata Parakletos itu digunakan. Yesus sedang mengatakan, kalau aku pergi secara fisik, kamu sudah tidak bisa melihat aku lagi. Tapi percayalah, yang menggantikan aku itu adalah pribadi yang akan bersama-sama dengan kamu, dekat denganmu, tidak pernah meninggalkan kamu, yang akan melatih kamu, yang akan mendampingi kamu, yang akan membela kamu, yang akan berjuang untuk kamu, dan yang akan selalu ada di dekat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin Bapak Ibu tidak akan pernah bisa memahami dan merasakan makna Parakletos ini kalau Bapak Ibu itu tidak mengalami sendiri begitu ya. Keadaan-keadaan di mana ketika segala sesuatu itu menjadi sulit, menyadari bahwa saya punya Roh Kudus yang menolong, yang menjaga, yang mendampingi, yang ada saat ini bersama-sama dengan saya. Itu akan menjadi sesuatu yang menghiburkan dan mendatangkan damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, minggu-minggu ini menjadi minggu-minggu yang penuh dengan pergumulan gitu ya. Karena ayah saya harus dirawat di rumah sakit. Dan ada kondisi-kondisi yang kadang-kadang merasa bahwa, aduh ini kayak apa ya? Ini bisa enggak ya? Ini kok begini ya? Ini kok begitu ya gitu ya. Tetapi ketika menyiapkan bagian ini tuh saya merasa sangat dikuatkan dan dihiburkan. Karena ketika saya harus melakukan sesuatu itu saya melihat bahwa aku ini tidak sendiri loh. Roh Kudus itu bersama-sama dengan aku. Aku meskipun gak bisa lihat Roh Kudus. Tapi aku percaya karena dia mengatakan aku itu parah, dekat denganmu, ada di sampingmu. Aku tidak membiarkan kamu sendirian gitu ya. Dan kemudian dia adalah penolong. Dia bertanggung jawab, dia mendampingi, dia menuntun. Saya hanya perlu taat, saya hanya perlu belajar peka, saya hanya perlu bersabar untuk melihat, untuk mendengar kemana dia menuntun saya. Dan sepanjang waktu ketika ada begitu banyak hal yang membuat kami itu seperti naik roller coaster gitu ya. Itu saya bisa merasakan terima kasih Tuhan. Karena ini menghiburkan saya, ini menguatkan saya. Saya tahu saya tidak sendirian. Saya tahu Roh Kudus mendampingi saya. Saya tahu Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan saya. Dan kalau saya akan mengambil keputusan-keputusan yang penting, saya yakin Roh Kudus itu akan memberikan hikmat kepada saya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lalu apa aplikasinya dalam hidup kita? Ketika kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah Parakletos gitu ya. Apa aplikasinya dalam hidup kita gitu ya? Kalau kita melihat terjemahan yang disampaikan oleh Alkitab Bible Amplified itu dia menerjemahkan bagian ini dengan sangat baik gitu ya. Ya. And I will ask the Father and he will give you another comforter. Kemudian dia menjelaskan comforter itu apa? Yaitu dia menyebutkan counselor, helper, intercessor, advokat, strengthener and standby gitu ya. Jadi bagian ini terjemahan Alkitab ini kita lihat Indonesianya ya. Nah, dan aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Dan penolong yang lain itu dijelaskan, penolong itu apa? Dia itu penasehatmu, gitu ya. Dia itu penolongmu, gitu ya. Dia itu pengantara, dia itu pembela, dia itu penguat dan dia itu pelindung. Dan penguat, pelindung, penolong, pengantara ini akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Tidak akan meninggalkan kamu. Karena penolong ini adalah Parakletos. Para yang menunjukkan bahwa dia itu ada di sampingmu. Dekat dengan kamu. Tidak meninggalkan kamu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu apa aplikasinya ketika kita tahu bahwa Roh Kudus itu bertanggung jawab menjadi penolong yang dekat dengan kita, mendampingi kita, membela kita, melatih kita, melindungi kita. Lalu apa aplikasinya untuk saya? Gitu ya. Apa aplikasinya dalam hidupku? Ketika kita tahu Roh Kudus itu dekat dengan kita. Dia itu parah di samping kita, berdiri di samping kita, bersama-sama dengan kita. Karena kata para ini berbicara tentang kedekatan secara
lokasi gitu ya. Artinya dia bersama-sama dengan kita gitu ya. Dia ada di samping kita. Itu artinya bahwa kita itu sebetulnya selalu punya kesempatan untuk berelasi dengan Roh Kudus. Kita mungkin tidak terbiasa. Kita mungkin merasa tidak tahu bagaimana harus berelasi dengan Roh Kudus. Yang dimaksud berelasi dengan Roh Kudus itu kayak apa? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berelasi dengan Roh Kudus itu sama seperti ketika kita berelasi dengan orang lain. Berbicara, menyapa. Kalau kita punya kesulitan ya kita ngomong. Kalau kita punya persoalan butuh teman mendengarkan ya kita curhat. Semudah dan sesederhana itu. Kita bisa berelasi dengan Roh Kudus karena dia ada bersama-sama dengan kita dan selalu bersama-sama dengan kita. Bahkan Yesus mengatakan dia itu tinggal di dalam kita. Jadi dia tidak pernah meninggalkan kita. Masalahnya adalah kita itu menyadari tidak kehadiran Roh Kudus. Kita itu memperdulikan kehadiran Roh Kudus. Ataukah selama ini kita mengabaikan, cuek, enggak menyadari. Kita itu kan sering kalau di rumah itu punya barang gitu ya. Kadang kita tidak menyadari kalau barang itu ada. Kita baru cari kalau lagi perlu, betul enggak? Tetapi ketika kita tidak perlu, ya barang itu di situ ya kita nggak pernah memperhatikan atau melakukan sesuatu atau apalah dengan barang itu. Nah, saya khawatir dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Kita menganggap Roh Kudus itu adalah pribadi yang tidak ada sangkut pautnya secara langsung denganku. Kita mengabaikan. Kita tidak pernah berelasi. Kita tidak pernah mencoba untuk mengadakan persekutuan yang dekat dengannya. Menikmati hubungan dengannya. Karena ketika kita itu berelasi dengan Allah Roh Kudus, maka kita akan bisa melihat bagaimana Allah Roh Kudus itu mempengaruhi hidup kita. Bagaimana kuasanya itu bekerja di dalam hidup kita. Dan bagaimana dia itu menuntun kita untuk pada akhirnya kita itu memiliki hidup yang dipenuhi dengan buah-buah roh. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini, saya ingin mengingatkan kita. Saya ingin menyadarkan kita. Karena saya juga sedang disadarkan, baru disadarkan bahwa saya ini bisa punya kedekatan dengan Roh Kudus. Saya bisa berelasi dengan Roh Kudus karena Roh Kudus itu dekat dengan saya, bersama-sama dengan saya. Kemudian yang kedua, ketika katakan bahwa Roh Kudus itu kaleo, dia itu dipanggil secara khusus untuk bersama-sama dengan kita. Dia itu bertanggung jawab dengan hidup kita. Dia itu bertanggung jawab untuk menyertai kita, menolong kita, dan selalu bersama-sama dengan kita. Itu artinya bahwa Roh Kudus itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada di mana kita berada. Dia tahu apa yang kita lakukan. Dia bersama-sama dengan kita ketika kita mengerjakan sesuatu. Ketika merenungkan bagian ini mengingatkan kita pada dua hal. Ini bisa menjadi penghiburan. Ketika tahu Roh Kudus itu dipanggil secara khusus untuk bersama-sama dengan kita. Itu menjadi penghiburan yang besar. Bahwa di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja, Roh Kudus bersama-sama dengan saya. Tetapi ini juga menjadi sebuah peringatan. Yaitu bahwa ketika Roh Kudus itu bersama-sama dengan kita, dia itu tahu segala sesuatu yang kita lakukan. Dia tahu apa yang kita kerjakan. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, dia tahu. Kalau kita memikirkan yang jahat, dia juga tahu. Kalau kita melakukan sesuatu yang benar, ya bersama-sama dengan kita. Tetapi ketika kita melakukan hal yang jahat dan berdosa, dia juga tahu karena dia bersama-sama dengan kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita tahu Roh Kudus itu dipanggil secara khusus untuk bersama-sama dengan kita, mari itu menjadi penghiburan bagi kita. Ketika kita harus melewati lembah kekelaman, kita tahu bahwa Roh Kudus itu dipanggil khusus untuk menemani kita, bersama-sama dengan kita. Dan kemudian katakan bahwa Roh Kudus, ketika Roh Kudus itu bertanggung jawab dengan hidup kita, gitu ya. Roh Kudus itu memiliki tanggung jawab untuk membantu, untuk melatih, dan untuk mendampingi kita. Roh Kudus adalah segala sesuatu yang kita perlukan.
Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia mendampingi kita. Dia bukan cuma berdiri di samping kita. Dia bukan cuma ada untuk kita. Tetapi ia melatih kita. Ia menolong kita. Ia memampukan kita. Ia menguatkan kita. Ia mengoreksi kita. Ia bisa menjadi sandaran bagi kita. Ia bisa memberikan jalan keluar kepada kita. Kita hanya perlu belajar untuk berelasi supaya kita mengetahui pimpinannya. Supaya kita tahu dan peka kepada kehendaknya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa Roh Kudus adalah Allah sendiri. Dia adalah pribadi yang membuka diri agar kita bisa datang dan memiliki keintiman dengannya. Dia adalah Allah, dia adalah pribadi yang mau menjadi mitra kita. Yang mau membantu kita. Yang mau bekerja bersama-sama dengan kita. Dan dia, Allah Roh Kudus, adalah Allah yang bertanggung jawab dengan hidup kita. Ketika dia mengatakan, aku akan menjadi penolong bagimu. Dia bertanggung jawab dengan hidup kita. Karena itu kita bisa datang kepadanya. Memohon pertolongan, memohon bantuan. Firman Tuhan hari ini menunjukkan kepada kita sebuah fasilitas istimewa yang diberikan Allah kepada kita. Yaitu bahwa Allah Roh Kudus itu bersama-sama dengan kita. Adakah kita menggunakan kekayaan rohani dan keistimewaan ini untuk menikmati hubungan yang dekat dengan Allah Roh Kudus? Biarlah firman Tuhan pada hari ini menjadi semacam pendorong awal untuk menjadikan kita itu kemudian memiliki kerinduan untuk berelasi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu membuka hati, membuka diri, membuka tangan, menerima kita. Dia tidak jauh dari kita, dia di samping kita, menunggu kita. Ayo datang kepadaku. Kalau kamu punya kesulitan, ngomong sama aku. Kalau kamu punya persoalan, bicara sama aku. Aku bisa menolongmu. Aku akan melatihmu. Aku akan memampukanmu. Aku akan menguatkanmu. Aku akan membelamu. Aku ada di sampingmu. Dan aku selalu bersama-sama denganmu. Kebenaran ini seharusnya memberikan damai sejahtera dan sukacita bagi kita. Ketika kita harus berjuang menghadapi sesuatu. Ketika kita harus bekerja melakukan sesuatu. Ketika kita sedang menikmati sesuatu. Kita tahu bahwa Allah Roh Kudus dekat dengan kita, bersama-sama dengan kita, peduli kepada kita dan bertanggung jawab dengan hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Engkau mengirimkan Allah Roh Kudus untuk menjadi penolong kami. Yang kami tahu Dia ada bersama-sama dengan kami. Tinggal di dalam hidup kami, bertanggung jawab dengan hidup kami, menjadi penolong bagi kami yang mendampingi dan melatih kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk peka dan selalu ingat akan kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kami. Agar ketika kami harus berjuang menghadapi masa-masa yang sulit, atau sedang berjuang untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sedang berjuang untuk mencari kehendak Tuhan, Allah Roh Kudus sungguh-sungguh menuntun kami, menjadi mitra kami, menolong kami untuk melewati dan menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Tolonglah kami, berikan kami kesempatan untuk selalu bisa berelasi dan bersekutu dengan Allah. Terima kasih karena Roh Kudus membuka diri untuk mau berhubungan dekat dan intim dengan kami. Terima kasih karena Roh Kudus mau menjadi mitra dan rekan kami. Terima kasih karena Roh Kudus bertanggung jawab dengan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.